Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Bikin donat tanpa margarin, banyak yang ragu dengan hasilnya. Setelah dicoba tetap enak, gembulnya sempurna, empuk banget. Jika untuk jualan, ini bisa untuk irit modal. Saya mengganti margarin dengan dua bahan ini. Yang penasaran apa itu dan bagaimana cara saya buat? Silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke, langkah awal kita sediakan 100 ml air hangat karena cuaca di sini lagi dingin ya teman-teman. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok teh permipan. Ini jika menggunakan sendok teh penuh ya teman-teman. Kemudian aduk sampai larut, biarkan sampai aktif, tutup beberapa waktu. Sambil menunggu ragi aktif dan berbuih, kita masukkan bahan keringnya. Ada 350 gram tepung terigu. Masukkan 2 sendok gula pasir karena tadi di ragi sudah ada 1 sendok makan. Ini gunakan sendok makan ya teman-teman. Kemudian gulanya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 2 kuning telur seperti ini. Kuning telurnya ini sudah pecah satu ya, jadi ini agak belepotan di wadah, kemudian dirapihkan, lalu masukkan 1 saset susu kental manis. Dan kita balik lagi ke air ragi atau permipan tadi yang sudah aktif dan berbuih ini. Ini pertanda raginya masih bagus atau permipannya masih aktif. Kemudian kita masukkan semuanya. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman, sampai tercampur rata dulu. Karena ini untuk takaran 350 gram tepung terigu, untuk airnya masih kurang. Tapi di langkah ini, untuk bisa memastikan adonan kurang atau tidaknya air yang masuk, jadi ini kita uleni dengan tangan sampai terkumpul dan tercampur rata dulu ya, seperti ini. Tapi ini kelihatan masih kering ya. Jadi ini tetap kita harus tambahkan air, tapi dengan catatan sedikit demi sedikit. Sambil terus diuleni seperti ini ya teman-teman, sampai adonan menjadi sesuai dan enak di tangan. Usahakan untuk adonannya agak lebih lentur ya, seperti yang terlihat di video, sambil terus diuleni sampai setengah kali seperti ini. Dan ini total airnya kurang lebih mencapai sekitar 150 ml. Kemudian di langkah berikutnya, di tahap ini harusnya biasanya saya menambahkan margarin ya, 1-2 sendok makan, tapi kali ini saya menggunakan minyak goreng. Nah, bahan ini yang saya maksudkan tadi, mengganti margarin dengan minyak goreng. Ini kurang lebih takarannya sekitar 8-10 sendok makan. Lanjut masukkan ke dalam adonan yang sudah setengah kalis. Dan lalu di tahap berikutnya, bahan kedua yang saya maksud ini adalah SP. Ini saya gunakan sekitar 7 gram. Ini dari wadah tadi ada sekitar 15 gram, saya pakai setengahnya aja. Dan campurkan sejumput garam. Lanjut kita uleni adonannya sampai kalis elastis dan minyak gorengnya benar-benar menyusut. Menyusut tercampur rata ke dalam adonan seperti ini sampai di wadah tidak ada yang basah dan lengket lagi. Jika sudah adonan mulai kalis elastis seperti ini, lalu rapihkan dan simpan lagi di wadah untuk kita istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Tutup rapat dengan tutup panci atau tutup apa saja. Nah, ini sudah saya diamkan kurang lebih sekitar 30 menitan. Ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Ini dikempeskan lagi adonannya, ini terlihat lentur dan bagus banget. Kemudian dibulat-bulatkan lagi, dirapihkan lagi. Selanjutnya kita letakkan di atas alas kerja atau di atas silikon mat seperti ini. Lanjut lagi kita gilas-gilas supaya semakin lembut tekstur adonannya seperti ini. Lanjut kita bagi-bagi sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi jika ingin lebih rata, sebenarnya teman-teman boleh menimbangnya ya. Jika tidak ada, boleh dikira-kira saja seperti ini. Kemudian dicubit-cubit adonannya
Lalu kita rounding di atas tangan seperti ini. Jika masih ada yang berlubang, boleh kita rapatkan lagi, cubit lagi seperti ini sampai benar-benar rapi. Di sini saya bagi menjadi sekitar 12 bagian ya teman-teman. Jadi ini agak besar ukurannya. Kemudian selesaikan proses membulat-bulatkan adonan, di rounding seperti ini, di atas alas atau di atas tangan seperti ini. Dan jika sudah di rounding masih ada lubang-lubang kecil seperti ini, dirapikan saja, dicubit-cubit seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Lalu adonan didiamkan lagi setelah dibulat-bulatkan dan ditutup supaya tidak kering, kurang lebih selama 10 menit saja. Nah, ini sudah agak mengembang sedikit ya. Kemudian sediakan tepung terigu dan alas, apa saja, kertas nasi atau kertas roti, masukkan ke dalam tepung adonan yang sudah dibulatkan. Kemudian kita kempeskan anginnya atau udaranya sampai benar-benar pipih, kemudian baru dilubangi seperti ini. Lakukan cara yang sama ya teman-teman. Jadi setiap kali kita akan lubangi, kempeskan dulu dan sebelumnya dimasukkan ke dalam tepung supaya tidak lengket. Kemudian baru dipipihkan, baru kita lubangi seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jika sudah selesai, di tahap berikutnya lagi kita akan diamkan lagi. Jadi di tahap ini jangan langsung menggorengnya, diistirahatkan dulu. Untuk durasi waktunya bisa 30 menit sampai 1 jam ya. Nah, ini sudah diistirahatkan kurang lebih 30 menit, sudah mengembang 2 kali lipat, dan ketika dipegang ini sudah terasa ringan. Nah, untuk proses menggoreng ini kita panaskan minyak gorengnya dengan api sedang ke kecil ya. Jadi ketika adonan donatnya sudah dimasukkan, jangan langsung terburu-buru dibolak-balik. Kita biarkan agak menguning bawahnya ya teman-teman, sambil kita intip-intip dengan menggunakan stik kayu seperti ini. Lalu kita balik jika sudah pas. Kemudian yang sebelahnya juga seperti itu, biarkan dulu merata. Dan tiap kali saya bikin donat ini cukup satu kali untuk membalikannya. Nah, ini hasilnya, donatnya gembul banget, ada white ringnya juga terlihat jelas. Jika white ring muncul seperti ini, pertanda adonan kalis elastis ya teman-teman. Meskipun hanya menggunakan tangan atau tanpa menggunakan mixer, dan itu pun untuk bahannya tidak menggunakan margarin, hanya menggantinya dengan minyak goreng dan SP. Hasilnya bagus banget, gembul sempurna seperti ini. Lakukan proses menggoreng sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, donatnya gembul dan empuk banget, terlihat besar-besar, kokoh, tanpa kempes. Nah, setelah ini saya akan buat buttercream homemade dengan menggunakan 2 sendok makan penuh margarin seperti ini. Campurkan 1 saset susu kental manis. Ini untuk bahan olesan di atas donatnya ya teman-teman. Kemudian ini ada gula halus. Saya masukkan 2 sendok makan. Kemudian ini saya aduk menggunakan hand whisker. Jika teman-teman membuat banyak, boleh gunakan mixer ya. Aduk terus sampai benar-benar buttercreamnya terlihat putih dan pucat. Jika sudah selesai, masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat donatnya dengan menggunakan minyak goreng, jadi margarinnya bisa kita gunakan untuk buat olesan di atas donat seperti ini atau buttercream. Kemudian kita gulingkan ke dalam meses coklat atau meses warna, juga sesuai selera masing-masing ya. Atau toppingnya juga bisa kita variasikan dengan rasa lain, seperti kita taburi dengan gula halus atau kita gulingkan ke dalam gula halus seperti ini. Dan ini dia
Setelah kita kasih topping, terlihat cantik dan terlihat enak banget. Oh ya teman-teman, dari satu resep tadi ini saya hanya membuatnya menjadi 12-13 donat, tapi jika teman-teman untuk jualan boleh dikecilkan lagi, atur saja, diperbanyak. Karena ini untuk konsumsi sendiri di rumah bersama keluarga, jadi saya buat besar-besar seperti ini. Ini dia sangat empuk banget ya. Jangan ragu, ini hasilnya pokoknya enak banget. Empuk dan gempulnya sempurna. Buat teman-teman yang tertarik dengan resepnya, silahkan dicoba. Rekomendasi jualan donat dengan modal yang sangat irit. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.